Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, wal baqi, sedangkan yang tertinggal min masailika dari pertanyaan-pertanyaanmu, ba'duha sebagainya masturun, telah ditulis fi musannafati di dalam karangan-karanganku. Fatlubuhu, maka carilah jawaban itu. Sama dari sana, wa kitabatu ba'dihha, dan menulis sebagian dari jawaban masalah-masalahmu. Haramun adalah haram, karena ilmu-ilmu yang hanya tadi bisa dirasakan, tidak bisa diomongkan atau dibilang. I'mal, kata i'mal, amalkanlah. Anta, kamu, bima, dengan apa, ta'lamu, yang kamu sudah ketahui, yang kasyifa, supaya dari terbuka, laka, untukmu, perkara lam ta'lam yang kamu belum ketahui. Man amila bima alima, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang itu kalau mau amal nanti akan dikasih ilmu yang belum dia ketahui lagi. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, ba'dal yaum, setelah ini, la tas'alni, janganlah kamu bertanya kepada aku, ma perkara uskila, yang tidak jelas, yang disamarkan, alaika, atas kamu, illa bilisanil janan, kecuali dengan lisan hati, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala annahum, kalau mereka sabaru, sabar, hatta tahruja, sehingga kamu keluar Muhammad, ilaihim, kepada mereka, lakana, sungguh adanya kesabaran mereka itu khairan, adalah lebih baik, lahum, bagi mereka. Waqbal, dan terimalah nasihatal Khadir, nasihatnya Nabi Khadir alaihissalam. Khina qala, ketika Nabi Khadir berkata, fala, kepada Nabi Musa, fala tas'alni, maka janganlah kamu bertanya kepada aku, ang syai'in, dari sesuatu, hatta uhdisa, sehingga aku kabarilah untuk pada kamu, minhu, dari perkara itu, dzikron, kabarnya, mana aja, dzikron, kabarnya atau kejadiannya, kejadian sesungguhnya kenapa aku berbuat seperti itu. Wala tasta'jil, dan janganlah kamu tergesa-gesa, hatta tablugha, sehingga kamu sampai, awanahu, waktunya mendapatkan jawaban itu. Kamu jangan tergesa-gesa bertanya-tanya, enggak usah, amalkan saja sampai kamu mendapatkan jawaban sendiri. Yukshafu, maka akan dibuka, laka, kepada kamu, watarahu, dan kamu bakal mengetahui sendiri jawabannya. Saurikum, aku akan perlihatkan kepada kalian ayat-ayatku, wala tasta'jilun, maka hendaklah kalian jangan tergesa-gesa. Wala tas'alni, maka janganlah kamu bertanya kepada aku, qoblal waktu, sebelum waktunya. Watayakon, dan yakinlah, annaka, sungguhnya kamu, la tasilu, tidak akan sampai, illa bisairi, kecuali dengan melakukan perjalanan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayangduru, awalam yasiru, apakah mereka tidak melakukan perjalanan fil ardi, di bumi, fayangduru, maka mereka akan melihat. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, billahi, demi Allah, ingtasir, bila mana kamu melakukan perjalanan, tara, maka kamu akan melihat al-ajaiba, keajaiban-ajaiban, fi kulli manzilin, di setiap tempat. Wabdhul, dan kerahkanlah, ruhaka, ruhmu, fa inna ra'sa hadzal amri, sesungguhnya modalnya urusan ini, yaitu mempelajari ilmu thariqah sufiyah, badlur ruhi, adalah dengan mengerahkan roh. Maksudnya semua roh ini dikerahkan semuanya demi untuk mendapatkan ilmu.
kama qala seperti perkara qala yang telah berkata Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala li ahadi talamidatihi kepada salah satu murid-muridnya in qatarta ala bazlir ruhi fata'ala wa illa fala tashtaghil biturrahatis sufiyah. In qadarta kalau kamu mampu ala badlir ruhi atas mengerahkan ruh fata'ala maka hendaknya maka kesinilah kamu untuk mempelajari ilmu ini. Wa illa kalau kamu tidak mampu untuk mengerahkan ruh fala tastaghil maka janganlah kamu beristighal menyibukkan diri biturrahatis sufiyah dengan tariqah sufiyah, dengan jalan-jalan sufiyah. Ayyuhal walad, wahai anak muridku. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini ya memang harus habis-habisan. Semua nafsu itu, bagiannya nafsu itu harus dimampatkan begitu demi untuk mendapatkan ilmu ini. Kalau masih memberi peluang kepada nafsu, ya akhirnya tidak akan bisa didapatkan. Coba Nabi Musa aja itu mau mempelajari ini, dimampatkan betul itu semua pertanyaan-pertanyaannya, ilmunya pun bahkan dimampatkan semuanya. Jangan bertanya kepada aku sebelum aku nanti berikan keterangan kepada kamu mengenai masalahnya, kenapa aku berbuat seperti ini. Padahal Nabi Musa ini seorang nabi yang ilmunya itu ilmu amar ma'ruf nahi anil munkar dan beliau melihat kemungkaran di depannya. Ya bagaimana bisa tapi untuk mendapatkannya ya memang betul-betul taslim habis begitu. Kalau enggak, udah enggak usah, enggak akan bisa. Ayuhal walad, wahai anak muridku, ini sungguhnya aku angsuka memberi nasihat kepada aku akan memberi nasihat kepada kamu bersama niati asya dengan 8 perkara. Iqbalha, terimalah nasihat itu, 8 perkara itu minni dariku, li'alla yakuna supaya kamu, li'alla yakuna ilmuka supaya ilmumu, supaya adanya ilmumu, supaya adanya, diteruskan aja ya, li'alla yakuna ilmuka khasman alaika supaya adanya ilmumu tidak menjadi musuhmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ta'amal, kamu mengamalkan minha dari 8 perkara itu, arba'atan 4, wa tata'u, dan kamu tinggalkan minha dari 8 perkara itu, arba'atan 4. Ya sama, nanti balik-baliknya sama lagi. Samanya apa? Ya menahan nafsu lagi. Menahan nafsu lagi. Fa ahaduha, maka salah satunya adalah alla tunadhira, hendaknya kamu tidak mendebat ahadan seseorang fi masalatin, dalam satu masalah, mastata'ta, semampu kamu. Mastata'ta itu kamu jaga betul sampai betul-betul kamu jaga betul dirimu, jangan sampai mendebat seseorang. Lianna fiha, karena sesungguhnya di dalam perdebatan afatin, musibah kasiratan yang banyak, fa ismuha, maka dosanya mendebat, akbaru, adalah lebih besar, min nafaiha, daripada kemanfaatannya mendebat. Ilhiya, karena perdebatan itu mamba'u kulli khuluqin dhamimin, sumber dari segala akhlak yang buruk, karya seperti riya, orang nyalah-nyalahkan orang begitu, aslinya itu ya
sebetulnya karena pengen riya, pengen memamerkan orang bahwa yang paling benar dia sendiri. Orang ngomong disalahkan, ini enggak benar, ini enggak begitu. Pol-polannya itu ya hanya pengen diakui dia yang paling benar. Wal hasadilan hasad, nanti tidak terima kalau ada orang lain yang dicintai oleh kaumnya, maka supaya cintanya kaum kepada saudaranya tadi itu dihilang, maka caranya dia debat di depannya kaum sehingga cintanya kaum itu pindah kepada dia, kepada dirinya, bukan kepada saudaranya. Hakikatnya kalau dipikir orang mendebat kan seperti itu. Depan orang, ya kayak debat presiden kan ya juga seperti itu tuh kan. Nah, ketika presiden itu ngomong begini, nanti semua orang hatinya akan ke calon presiden yang satu. Ganti satunya lagi ngomong begini, salah, ini salah. Supaya apa? Hatinya kaum itu pindah dari calon yang satunya ke calon yang satunya, ke calon kepada dirinya itu dipindah. Maka perdebatan itu hakikatnya hasad yang ada di dalam hati, pol-polannya nanti akhirnya terjadi adawah, jadi permusuhan itu nanti satu sama lain. Apa ya eneng orang di debat itu kalau nggak betul-betul ikhlas, oh iya aku salah, enggak ada itu. Pol-polannya apa ya banter-banteran suara begitu saja. Ya seperti itu. Banter-banter nggak ada. Akan mendatangkan riak, pamer kehebatan ilmu. Wal hasadi, pengen hilangnya pengaruh dia kepada manusia, dan supaya manusia terpengaruh kepada si pendebat tadi. Wal kibri, dan ketakaburan, itu menimbulkan rasa takabur pada si pendebat. Wal hikdi, dan menimbulkan dendam juga. Kalau dia mendebat nanti ganti debat, akhirnya malah jadi dendam-dendaman. Wal adawati, dan permusuhan. Wal mubahati, dan banggan-bangganan. Wa ghairiha, dan selain-lainnya, sifat-sifat yang buruk. Naam, ya, lawaqa'a, kalau terjadi masalatun, satu masalah bainaka, di antara kamu, wa baina syahsin, dan di antara seseorang, au qaumin, atau di antara kaum, wa kana, dan adalah iradatuka, kehendak kamu, fiha, di dalam kaum, ayat haro, fiha, di dalam arja, fiha, di dalam munadharah, ayat haro, supaya jadi tampak al-haqu, kebenaran, wala yadhi'u, dan tidak tersia-sia kebenaran itu. Kalau niatmu betul-betul pengennya itu biar tampak lah yang benar itu, jangan disia-siakan. Ini ada satu kekeliruan, kamu mendebat, jangan begitu, ini yang betul begini. Itu pengen tampak yang benar itu begini loh, pengenmu bang begitu. Tapi nanti ada alamatnya juga. Jaza, maka boleh al-bahsu, membahas. Alhamdulillah. Lakin tetapi, yarhamukallah, lidilkal iradati, bagi kepinginan untuk memperlihatkan yang hak, alamatani, dua alamat. Ihdahuma, salah satu dua alamat itu, Allah tufarriqa, kalau kamu tidak membedakan, baina ayyakshi ayyang kashifa, di antara untuk bisa jadi tampak al-haqqa, kebenaran, ala lisanika, atas lisanmu,
aw ala lisani ghairika atau atas lisannya orang lain. Jadi pertama dua alamat itu kamu tidak membedakan apakah hak nanti itu akan diterima oleh mereka atau tanpa melewati lesanmu atau melewati lesan orang lain, itu sama saja. Yang penting hak nyampak. Kadang-kadang orang itu nggak terima, pokoknya harus dia yang bisa membenarkan itu. Dia sebelum membenarkan sudah ada orang lain ngasih tahu, ini salah Pak. Nah, ini yang betul begini. Oh begitu toh. Oh iya. Kamu belum terima. Tadi aku kok yang mau ngomong. Kok dia kok mendahului aku. Nah, begini, ya betul, itu betul gini. Ada ikut-ikutan ngomong lah, itu berarti kamu itu bukan pengen hak. Wong itu dia sudah paham kok baru kamu pengen ngomong. Berarti kamu itu bukan pengen menampakkan hak, pengen menampakkan kehebatan dirimu. Kadang-kadang kalau yang memberikan penjelasan kepada orang lain dengan dia itu memberi penjelasan dengan penjelasan yang simpel saja, langsung diterima oleh musuhmu tadi ya. Penjelasan yang simpel saja, tapi kamu nanti nambah-nambahi dengan dalil-dalil yang hebat-hebat. Nah, itu tampak sekali bahwa kamu berbuat seperti itu hanyalah supaya dikatakan hebat, dikatakan kamu itu orang yang besar, satu ketagaburan yang ada dalam hati. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyakuna bila mana ada al-bahsu, pembahasan itu fil khala'i, di dalam tempat sepi. Ya, ayyakuna bila mana ada al-bahsu, pembahasan fil khala'i, dalam tempat sepi. Ahabba ilaika adalah lebih menyenangkan kamu min ayyakuna fil mala'i, daripada pembahasan itu ada di depan orang, nanti berdebat dua orang, bukan berdebat, membetulkan dua orang, itu lebih kamu sukai daripada membetulkannya di depan banyak orang. Nah, biasanya ini orang-orang yang pengen memperlihatkan kehebatannya itu nggak mau kalau dua orang. Kalau dua orang nggak ada saksinya, alasannya seperti itu. Nanti nggak ada saksinya. Loh, memang saksi juga kalau dia sudah menerima, ya sudah toh. Wong satu orang yang salah kok pengen semua orang tahu kesalahan dia. Satu orang yang salah ya kamu kasih tahu dia sendiri gitu saja. Kok pengennya biar satu kampung biar tahu, biar ada saksinya. Loh. Saksi bahwa kamu orang hebat. Iya. Ya itu jungkir walik, nanti malahan kamu di neraka. Wasma, dan dengarlah, anis sungguhnya aku adkuru, akan menyebutkanlah kepada kamu hahuna di sini faidatan faidah, wa alam, dan ketahuilah anna su'ala. Ini sudah beda lagi, beda pembahasan. Anna su'ala, sungguhnya pertanyaan, alal muskilati, dari perkara-perkara yang tidak jelas, aradu maradil qalbi ila tabibi, adalah mendasarkan, memperlihatkan sakitnya hati kepada tabib. Wal jawabu, dan jawab, lahu, kepada sakit ini, sa'yun, adalah usaha li islahi maradihi, untuk menyembuhkan sakitnya. Ini di pertanyaan-pertanyaanmu tadi itu seperti orang seorang yang sakit minta konsultasi dengan dokter. Saya itu sakit, rasanya di sini, ini perutnya di sini sakit, perutnya di sini sakit, itu cekot-cekot di sini, cekot-cekot di situ, melanjer sini, melanjer ini sakit, terus obatnya apa? Nah, ya kalau orang itu bertanya mengenai ini juga seperti kepada tabib begitu. Saya itu kok merasakan begini, saya kok kurang begini, saya kok merasakan begini. Itu pertanyaan-pertanyaanmu itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu kamu yaitu membeberkan sakit hati yang sakit, bukan sakit hati marah maksudnya, itu maksudnya sakit dalam ini
itu kepada seorang dokter, yaitu seorang alim di dalam memperbaiki hati. Saya itu sakit, ada sakit hasad, ini sakit kiber, ini sakit hiqd, ini sakit adawah, ini ada sakit yang banyak sakit-sakit itu. Ini bagaimana itu obatnya rasa hasad ini, bagaimana obatnya rasa dendam ini, bagaimana obatnya rasa ketakaburanku ini, bagaimana itu sebetulnya itu. Dan jawaban itu untuk mengobati sakit ini hanyalah usaha untuk ngobati orang sakit saja. Nah, nanti itu tergantung yang sakit. Kalau diobati mau, ya nanti sembuh insya Allah. Tapi kalau diobati nggak mau, ya nggak sembuh. Ada orang datang ke dokter bilang sakitnya begini begitu, sudah dikasih tahu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi tetap saja pantangannya dimakan, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, ya nggak sembuh-sembuh. Ini ada orang sakit, katanya sakit naudzubillah, kanker itu. Maka datang dokter mengatakan jangan sampai menyentuh gula putih, itu jangan sampai kamu sentuh, itu berbahaya maksudnya. Karena itu bisa menyuburkan penyakit kamu. Lah saya kok disuruh nggak boleh minum gula, minum manis, ya nggak bisa, atau bagaimana? Hidup ya nggak nyaman. Terus gimana? Terus akhirnya malah tambah begini, Dok, kalau orang itu nanti kalau saya sudah nggak minum gula, nah, itu saya terus mati nggak kira-kira? Ya mati. Lah kalau minum gula, ya mati. Minum gula mati, enggak minum gula mati, ya sama saja loh begitu ya. Nah, kalau gitu itu orang SPD itu aja namanya itu. Nah, nggak bisa. Ya, dokternya kalau bijak mesti akan menerangkan, iya mesti mati semuanya. Hanya kalau kamu nanti enggak minum gula, insya Allah itu ya mati, tapi matinya bukan karena penyakit kansermu ini. Yang lain itu aja. Lah yang lain itu apa? Ya enggak tahu, mungkin digepuki orang anu gimana. Nah, kalau kamu makan gula ini mungkin yang cepat segera itu. Nanti kalau balik sini anu aja. Dan kalau sudah mati aja kamu balik ke sini gitu. Gimana bisa balik? Udah mati kok balik. Ya begitu. Jadi dokternya ada orang itu. Nah demikian juga sakit-sakit hati itu, hati mempunyai sakit riya, sakit kiber, sakit hasad, sakit macam-macam sakit itu nanti akan dikasih penjelasan oleh dokter cara-cara penanganannya. Tetapi kalau tidak mau pantang, ya tetap saja tidak akan bisa hilang. Di antara pantangnya yaitu jangan mendebat seseorang. Nggak bisa, ini urusan keilmuan, ini kayak gimana ini? Kita ini harus memperlihatkan, gitu. Nah, teruskan saja, kamu busuk nanti hatimu akhirnya lama kelamaan. Nah, jadi begitu. Ini memang ini pengobatan hati dari sakit yang akan tampak sakitnya nanti ketika di akhirat. Di dunia nggak tampak, tampaknya di sakit. Itu di ulatnya hasad, ulatnya kiber, ulatnya banyak itu busuk nanti kalau sudah di akhirat kan tampak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah.